Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabil karim wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Anak-anakku sekalian, sekarang antum bisa lihat, anak-anak bisa lihat pada halaman 10 di mana di sini kita akan belajar tentang harfun jar yang mana harfun jar tersebut ternyata tidak merubah dari harokat, ya. Kita bisa lihat pada halaman 10 pada kolom-kolom di atas, ya. Di mana yang kolom pertama antum bisa lihat al-baitu, ya, al-baitu rumah itu. Ketika ada padanya itu harfun jar fi pada sebelahnya, maka mengkasroh pada kata setelahnya, maka menjadi fil baiti. Fil baiti. Yang asalnya al-baitu jadi fil baiti, di kasrah, di dalam rumah itu. Kemudian demikian pula harfun jar min, minal baiti, dari rumah itu, maka al-bait juga di kasrah yaitu al-baiti, minal baiti. Demikian pula ila, ilal baiti, ke rumah itu, ya, maka al-baiti juga di kasroh. Ini adalah contoh-contoh yang kalian telah dapatkan, anak-anakku sekalian yang aku sayangi, di kelas 4, yaitu adanya harfun jar. Kelas 4 harfun jar, ya, ada fi, ada min, ada ilah, dan juga ada badal, ya. Nanti kita bisa belajar di sini, kita bisa mengetahui ternyata ada isim yang ketika kemasukan harfun jar itu ternyata harokatnya tidak kasroh atau kasrohnya tidak tampak, ya, mabni, ya, bisa dilihat, ya, ya, al mustasfa pada baris kedua, al mustasfa, ya, mustasfa, ya. Ya, maka ketika kemasukan harfun atau huruful jar, ya, semisal harf fi, maka dia tetap al mustasfa, ya, al fil mustasfa, ya, tidak dibaca fil mustafai, ya. Demikian pula min, minal mustasfa, dari rumah sakit, ya, itu tidak dikatakan minal mustasfai, ya, namun tetap dibaca minal mustasfa. Wa kadzalika ilal mustasfa, ya, anak-anakku sekalian. Jadi ada kata-kata tertentu, ya, yang apabila, ya, dia itu kemasukan atau ada padanya itu huruful jar, maka tidak merubah harokat akhirnya, ya, seperti mustasfa dan yang lainnya. Kita lihat pada baris ketiga Jakarta, ya, ini pada asalnya Jakarta. Ketika kemasukan harfun jar fi Jakarta tetap, ya, min Jakarta ila Jakarta. Kita lihat pada baris yang keempat Amerika. Fi Amerika sama, tidak berubah harokatnya, min Amerika ila Amerika. Anak-anakku sekalian, kita bisa lihat di sana. Kita lihat sekarang, perhatikan pada kata-kata yang ada di bawah kolom tersebut, kata-kata pada baris kedua, ketiga, dan keempat diakhiri huruf alif. Nah, ini perhatikan. Antum bisa garis bawahi itu, diakhiri huruf alif. Itu garis bawahi pakai pulpen boleh, pakai pensil warna boleh, ya. Perhatikan, kata-kata ini tidak menampakkan perubahan, ya, harokat akhir tentunya, ya, ketika dimasuki huruf jar. Huruf jar. Ya, yang mana tadi saya katakan pada asalnya
Setiap kata-kata yang kemasukan huruf jar, maka kata setelahnya itu ada di kasroh, diharokati kasroh. Namun ada kata-kata ya yang ternyata tidak merubah, ya, atau tidak merubah harokat, tidak berubah. Salah satunya adalah yaitu kata-kata yang diakhiri dengan alif, ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Ya. Seperti contohnya adalah kita lihat bawahnya itu, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini, hadzal muhandisu min Amerika. Ya, insinyur ini, lah ini badal ya anak-anakku sekalian ya. Hadzal muhandisu, cara menerjemah adalah disebutkan dulu insinyurnya. Insinyur ini, nah, ya, min Amerika, berasal dari Amerika. Wa kadzalika dhahaba Hamidun ila Faransa. Ya, Hamid telah pergi. Ini jumlah fi'liyah. Hamid telah pergi ke negeri Prancis. Ya, antum lihat pada kata-kata Amerika, Faransa, ya, tidak berubah harokatnya. Kemudian ketika Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Mahmud sakit. Mahmud sakit. Mubtada khobar. Wal ana fil mustasfa. Dia ini sekarang berada di rumah sakit. Antum lihat kata-kata fil mustasfa tidak merubah harokat. Ya, karena dia diakhiri dengan alif bengkong. Demikian pula setelahnya, a'anta min Malaysia, la ana min Indonesia. Apakah kamu a'anta? Hamzah istifhamiyah. A'anta, apakah kamu satu laki-laki dari atau berasal dari negeri Malaysia? La, tidak. Ana min Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Antum lihat anak-anakku sekalian, lafaz Indonesia tidak merubah harokat akhirnya karena diakhiri dengan alif. Selanjutnya, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadzal kitabu, kitab ini, nah ini juga badal juga kitabnya sebagai badal. Hadzal kitabu, kitab ini li Isa. Lam harfun jar atau lamul milki. Ya. Kitab ini miliknya si Musa, si Isa. Wa dzalikal kitabu li Musa, dan kitab itu adalah miliknya Musa. Maka antum sekalian, anakku sekalian, aku cintai, aku sayangi, ya. Barakallahu fikum, ya. Antum bisa lihat li Isa. Isa tidak berubah. Tidak li Isai, tapi tetap Isa. Demikian pula Musa, li Musa. Maka Musa tidak berubah, bukan Musai, tapi li Musa. Ya, barakallahu fikum. Nah, anak-anakku sekalian yang aku cintai, aku sayangi, barakallahu fikum, ya. Coba, ya. Tugas kalian adalah halaman 11. Mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kaidah atau ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan di kelas 4 dan kelas 5 awal ini. Halaman 11, poin 2 ada A, B, C, D, dan F. A, B, C, D, E, F. Coba kalian kerjakan bersama orang tua kalian, bersama-sama belajar, ya. Kita semua di sini belajar mencari, menimba ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang nafi'. Barakallahu fikum. Subhanaka Allah